teknologi ramah lingkungan. Dahulu, nenek moyang kita masih menggunakan lilin atau lampu minyak sebagai sumber penerangan di malam hari. Berpergian pun masih terbatas karena belum ada kendaraan yang menggunakan mesin. Tapi seiring perkembangan teknologi, lampu minyak diganti dengan lampu listrik yang lebih terang dan praktis. Berpergian pun menjadi lebih mudah dan cepat dengan adanya kendaraan bermesin seperti motor dan mobil. Kebutuhan listrik dan bahan bakar pun jadi makin banyak. Sumber energi utama yang digunakan berasal dari energi fosil, yaitu batu bara dan minyak bumi, yang ternyata menyebabkan masalah lingkungan seperti pencemaran dan pemanasan global. Jika tidak segera diatasi, masalah lingkungan ini bisa mengancam kehidupan di bumi loh, karena bisa menyebabkan kekeringan, penyebaran penyakit, gagal panen, dan bencana alam. Supaya semua hal buruk itu tidak sampai terjadi, dikembangkanlah teknologi ramah lingkungan. Prinsip teknologi ini adalah memanfaatkan sumber energi yang dapat diperbarui dan sedikit menghasilkan limbah. Prinsip teknologi ramah lingkungan bisa diterapkan dalam berbagai bidang di bidang energi. Dikembangkan pembangkit listrik dari energi matahari, air, angin, dan panas bumi. Sumber-sumber energi tersebut tidak akan habis dan hanya menghasilkan sedikit limbah. Energi cahaya matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Listrik yang dihasilkan dapat disimpan di dalam baterai teknologi. Panel surya ini cocok untuk wilayah Indonesia dengan cahaya matahari yang berlimpah. Salah satu contoh pembangkit listrik tenaga surya berada di Desa Weneru, Provinsi Sulawesi Utara. Sumber energi lainnya adalah energi gerak air. Air ditampung dalam bendungan dan kemudian dialirkan melalui pipa ke tempat yang lebih rendah. Rak aliran air ini akan menyebabkan turbin dari generator berputar sehingga dapat dihasilkan listrik. Salah satu contoh pembangkit listrik tenaga air adalah PLTA Waduk Cirata di Jawa Barat. Energi gerak dari ombak atau pasang surut air laut juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik arus air. Perbedaan ketinggian air laut dapat digunakan untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Beberapa contoh daerah yang berpotensi karena memiliki kecepatan arus cukup tinggi adalah Selat Lantarutika di Nusa Tenggara Timur. Energi gerak dari angin juga dapat memutar kincir turbin yang terhubung dengan generator listrik. Salah satu contoh pembangkit listrik tenaga angin berada di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Tengah. Sumber energi lainnya adalah panas bumi atau geotermal. Indonesia memiliki sekitar 40% cadangan panas bumi di dunia. Potensi yang besar ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Prinsip kerjanya adalah mengalirkan uap panas dari dalam bumi untuk menggerakkan turbin dari generator. Salah satu contoh pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah PLTP Sarula di Sumatera Utara. Bagian atau sisa makhluk hidup yang dikenal dengan sebutan biomasa juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi karena berasal dari makhluk hidup. Energi ini dapat terus diperbarui. Biomasa terdiri dari 3 jenis. Biogas berasal dari fermentasi kotoran hewan dengan bantuan bakteri gas metana yang dihasilkan dapat digunakan untuk memasak. Bioetanol berasal dari pengolahan gula tanaman seperti jagung, gandum, dan kentang. Bioetanol digunakan sebagai pengganti bensin biodiesel. Bioetanol digunakan sebagai pengganti bensin biodiesel. Berasal dari pengolahan minyak tanaman seperti sawit, kelapa, dan jarak. Biodiesel digunakan sebagai pengganti solar. Selain mengganti energi fosil dengan biomasa, teknologi ramah lingkungan di bidang transportasi juga mengganti bahan bakar minyak dengan listrik. Contohnya, mobil listrik, mobil surya, dan mobil hidrogen. Perbedaan ketiga mobil adalah pada sumber listriknya. Mobil listrik mendapatkan listrik langsung dari stasiun pengisian daya yang kemudian disimpan dalam baterai. Mobil surya mendapatkan listrik dari cahaya matahari yang ditangkap oleh panel surya. Sedangkan mobil hidrogen mendapatkan listrik dari proses elektrokimia gas hidrogen dalam sel bahan bakar.
Teknologi ramah lingkungan di bidang industri adalah biopulping. Proses pulping bertujuan untuk mendapatkan selulosa dari kayu yang akan digunakan sebagai bahan baku kertas. Pada biopulping, bahan kimia untuk mengekstrak selulosa diganti dengan jamur kapang sehingga prosesnya lebih alami. Teknologi juga dikembangkan untuk menjaga kelestarian lingkungan secara langsung. Fitoremediasi bertujuan untuk menghilangkan atau menguraikan limbah berbahaya dengan menggunakan tanaman tertentu seperti eceng gondok dan hanjuang. Biopori digunakan untuk membantu penyerapan air hujan ke dalam tanah. Biopori dapat mencegah banjir saat musim hujan dan mencegah kekeringan saat musim kemarau. Teknik pengolahan air sederhana dapat menggunakan beberapa lapisan bahan seperti pasir, kerikil, batu, arang, ijuk, atau sabuk kelapa dan spon air yang akan melewati lapisan-lapisan tersebut dan tersaring sehingga dihasilkan air bersih. Air laut dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih dengan teknologi osmosis balik. Teknologi mengubah air laut menjadi air tawar. Prinsipnya dengan memberikan tekanan dari luar, air dari larutan yang pekat akan mengalir ke larutan yang encer. Air dari air laut akan mengalir dan lolos dari membran semi-permeable, sedangkan garam tidak bisa lolos dan terpisah dari air. Setelah belajar tentang teknologi ramah lingkungan, kita jadi tahu ya kalau aktivitas sehari-hari kita ternyata banyak yang menyumbangkan kerusakan lingkungan, karena kita tetap harus beraktivitas. Kita bisa melakukan hal-hal yang mengurangi dampak kerusakan lingkungan, contohnya menggunakan kendaraan umum atau sepeda serta menghemat penggunaan listrik dan air. Kita juga bisa bersyukur karena sudah banyak teknologi ramah lingkungan dan mendukung pengguna teknologi ini kalau memang ada di daerah sekitar. Sikap ini yang namanya berakhlak pada alam dan sesama manusia. Salah satu profil pelajar Pancasila. Yuk kita kembangkan. Perhatikan gambar berikut. Sumber daya apa yang paling mungkin bisa kita manfaatkan sebagai energi listrik? A. Ombak laut, B. Arus sungai, C. Angin kencang, D. Cahaya matahari. Jika kalian tahu jawabannya, jawab di kolom komentar ya.